Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada mata kuliah teknologi sediaan semi solid dan liquid. Kami akan memaparkan materi kami mengenai bahan tambahan lain pada emulsi. Sebelum itu perkenalkan, adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Dinda Masukan Ramang, Reski Ramadhani, Elvina Ardia, Serlinengsi, dan juga Rahma Aulia Harisman. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada materi. Adapun pengertian emulsi menurut Farmakope Indonesia 3, emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat terdispersi dalam cairan pembawa, distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok. Adapun bahan tambahan dalam emulsi, yang pertama yaitu kosolven. Kosolven adalah pelarut yang ditambahkan dalam suatu sistem untuk membantu melarutkan atau meningkatkan stabilitas dari suatu zat. Kosolven yang biasa digunakan kosolven seperti etanol, polietilenglikol, propilenglikol, dan glikolfural telah rutin digunakan sebagai zat untuk meningkatkan kelarutan obat dalam larutan pembawa berair. Pemilihan sistem kosolven yang tepat dapat menjamin kelarutan semua komponen dalam formulasi dan meminimalkan resiko pengendapan karena pendinginan atau pengenceran oleh cairan darah. Dan yang bahan tambahan kedua yaitu korigen saporis atau memperbaiki rasa obat. Pemberi rasa digunakan untuk memberi rasa enak sekaligus pewangi ke dalam suatu sediaan emulsi oral. Contoh pemberi rasa diantaranya yaitu kayu manis, minyak jeruk, minyak permen, vanili. Pemanis digunakan untuk memberikan rasa manis pada sediaan emulsi oral. Contoh pemanis diantaranya adalah dekrosa, sukrosa, natrium sakarin, sorbitol, dan gliserin. Yang ketiga, korigen odoris, memperbaiki bau obat. Korigen odoris adalah zat pembantu yang ditambahkan agar menutupi bau dari zat aktifnya yang mungkin menyengat. Korigen odoris juga berfungsi sebagai memudahkan administrasi terhadap target aksi obat melalui rute pemberian yang telah ditentukan, meningkatkan kesesuaian dosis, mengaktifkan serta mengendalikan konsentrasi bioavailabilitas obat, meningkatkan stabilitas zat aktif obat, termasuk perlindungannya terhadap degradasi. Yang terakhir yaitu untuk memastikan produk fisik yang kuat dan reproduksibel. Contoh bahan korigen odoris yang biasa digunakan yaitu oleum jeruk, oleum cinnamomi, oleum ricini, dan vanilium. Baik, selanjutnya ada korigen koloris atau memperbaiki warna obat. Zat pewarna digunakan untuk mewarnai sediaan farmasi untuk tujuan estetika dan sebagai pembantu sensori untuk pemberi rasa yang digunakan. Zat warna yang ditambahkan harus sesuai dengan pelapor sediaan tersebut. Zat warna yang harus non-toksik, non-iritan, dan dapat dipersatukan dengan zat aktif serta zat tambahan lainnya. Dalam pemilihan zat warna harus dipertimbangkan juga masalah. Yang pertama ada kelarutan larut dalam air, stabilitas warna stabil pada kisaran pH di bawah cahaya dan intensif dan masa penyimpanan. Yang ketiga ada konsentrasi zat warna dalam sediaan. Untuk contoh bahan korigen koloris yang digunakan yaitu tortrosin dan raspberry merah. Selanjutnya ada larutan penyangga. Larutan penyangga zat padat, zat pendapar atau larutan penyangga digunakan untuk menahan perubahan pH pada pengenceran dan penambahan asam atau basa pada suatu sediaan farmasi. Contohnya seperti pendapar yang biasa digunakan yaitu asam sitrat, asam asetat, asam barat, amonium klorida, dan amonum. Selanjutnya adalah pengawet. Pengawet digunakan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme pada suatu sediaan farmasi. Suatu pengawet harus efektif terhadap kontaminasi dari mikroorganisme patogen dan cukup melindungi emulsi selama digunakan pasien. Pengawet harus mempunyai toksisitas rendah, stabil terhadap pemanasan dan selama penyimpanan. Tercampurkan secara kimia, memiliki rasa, bau, dan warna yang lemah. Contoh pengawet diantaranya seperti asam benzoat dan turunannya seperti metilparaben atau nipagen, propilparaben atau nipasol, benzalkonium klorida, dan fenil merkuri nitrat. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya yaitu bahan tambahan yang sering ditambahkan pada emulsi untuk memperoleh hasil yang lebih baik antara korigen, yaitu korigen saporis untuk memperbaiki rasa obat, korigen odoris untuk memperbaiki bau obat, korigen koloris untuk memperbaiki warna obat, dan
bahan pengawet atau preservatif yang digunakan antara lain ada metil dan propil paraben, asam benzoat, asam sorbat, fenol, kresol, dan korbutanol. Kemudian ada benzalkonium, klorida, fenyl asetat, dan lain-lain. Kemudian ada larutan penyangga digunakan untuk menahan perubahan pH pada pengenceran dan penambahan asam atau basa pada suatu sediaan farmasi. Contoh pendapar yang biasa digunakan yaitu asam sitrat, asam asetat, asam borat, amonium klorida, dan amonium. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.